Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Rizky Ramadan dengan NIM 07011282429156. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pajak dan sistem pemungutan pajak. Oke, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dan sifatnya itu memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Nah, jadi eh, meskipun kita tidak menerima manfaat secara langsung, hasil dari pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik itu dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi. Nah, jadi konsep tanpa imbalan langsung ini menjadi pembeda utama antara pajak dan retribusi. Jadi pajak itu tidak terikat langsung dengan jasa tertentu yang kita terima, tapi dinikmati secara umum oleh masyarakat. Next, yang kedua adalah fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada empat. Yang pertama itu ada fungsi anggaran. Jadi fungsi anggaran itu merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Yang kedua itu adalah fungsi mengatur. Jadi fungsi mengatur itu ialah alat untuk mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga itu fungsi distribusi. Jadi fungsi distribusi itu mengurangi ketimpangan pendapatan. Dan yang terakhir itu adalah fungsi stabilisasi, menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi dan deflasi. Oke, next. Eh, ini adalah perbedaan pajak dan sumbangan yang lainnya. Seperti yang rekan-rekan lihat, bahwasanya dari aspek imbalan, pajak itu tidak langsung. Sedangkan di pungutan yang lainnya itu ada imbalan langsung. Kemudian dari dasar hukum, pajak itu berdasarkan undang-undang. Sedangkan kalau sumbangan yang lain itu tergantung peraturan daerah atau kebijakan lain. Kemudian sifat dari pajak itu wajib dan memaksa. Dan kalau untuk eh, sumbangan yang lainnya itu adalah wajib tetapi dengan imbalan. Oke, next. Kedudukan hukum pajak. Nah, jadi hukum pajak itu adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak. Kemudian, hukum pajak ini menjadi dasar pelaksanaan pemungutan hak dan kewajiban perpajakan serta penegakan hukum perpajakan. Nah, maka dari itu, segala bentuk pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Next. Selanjutnya itu adalah perlawanan terhadap pajak. Jadi perlawanan terhadap pajak itu dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Yang pertama itu adalah perlawanan pasif. Jadi perlawanan pasif itu terjadi saat seseorang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Misalnya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tidak menyampaikan SPT atau menunda-nunda pembayaran pajak. Kemudian perlawanan aktif. Jadi perlawanan aktif itu bersifat lebih terbuka, misalnya dengan melakukan demonstrasi, menolak aturan pajak secara terbuka, atau bahkan menyampaikan keberatan hukum melalui jalur litigasi. Jadi penting untuk dicatat bahwa pemerintah memiliki wewenang menindak pelanggaran ini sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, selanjutnya, hukum pajak material dan formal. Nah, jadi hukum pajak material ini mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak. Misalnya siapa yang wajib, atas apa, dan berapa besar. Kemudian hukum pajak formal merupakan mengatur tata cara pelaksanaan hukum material seperti pelaporan, pemeriksaan, penagihan, dan keberatan. Dengan kata lain, hukum pajak material ini menjawab apa dan siapa yang dikenakan pajak, sedangkan hukum pajak formal menjawab bagaimana tata cara pemungutannya. Oke, slide ke selanjutnya, jadi pada azas penanganan pajak itu ada tiga. Yang pertama itu adalah asas domisili. Itu dikenakan berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Kemudian yang kedua asas sumber, itu pajak dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari wilayah negara. Kemudian asas kebangsaan itu adalah warga negara dikenai pajak dimanapun ia berada. Oke, yang terakhir adalah cara pemungutan pajak. Yang pertama itu eh, menggunakan official assessment system. Jadi itu adalah besarnya pajak ditentukan oleh Fiskus. Kemudian yang kedua adalah self assessment system. Jadi itu adalah wajib pajak menghitung, membayar dan melapor sendiri atau sistem yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga adalah withholding system. Itu merupakan pihak ketiga memotong dan menyetorkan pajak, misalnya pemotongan PPh satu oleh pemberi kerja.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.